Nah, misalnya di tempat kayak saya nih, misalnya ada 10, sudah terseleksi nih orang yang pandai bacaannya, bagus bacaannya, banyak hafalannya, terus disempitkan lagi orang yang bagus sunahnya, sempitin lagi orang yang lebih mukim, sempitin lagi orang yang banyak tahunnya. Nah, ditetapkan si A gitu. Apa nih si A terus jadi imam terus dari setiap hari dari subuh sampai ke subuh lagi? Atau gimana deh? Gantian atau gimana nih Ustaz? Kalau misalnya kita ke rumah saudara nih, kan berarti yang punya rumah kan yang jadi imam kan, atau orang yang di sekitar rumah lagi. Cuman bacaannya nggak bagus nih Ustaz. Dan kita misalnya di rumah dia agak taruh misalnya kayak reuni keluarga deh Ustaz tuh. Nah kan yang tua kan tuh yang maju tuh. Tapi kan nggak semua keluarga kita kan emang tahu ilmu agama ya. Ada yang di akhirnya maju, wah berantakan nih bacaan ini. Ustaz gimana nih kita yang tahu ilmunya nih? Apa kita munfarid aja ya sholatnya? Padahal kita kan kayak reuni ya, mau kumpul keluarga gitu, masa pisah-pisah? Ini gimana nih Ustaz? Ya nggak tahu malah dia malah maju gitu. Nah kasihan buat orang-orang yang tahu ilmunya ini gimana nih sholatnya salah ya dia. Buat nanti ada hadisnya. Nanti ada hadis di belakangnya ada nih. Sah kita sholat di belakang orang-orang yang tajir sekalipun sah sholatnya, Pak. Kalau yang safar itu kan kita dapat rukhsah, bisa dijamak, bisa dikosor, bisa digabung, bisa diringkas. Dan yang lebih afdol itu kan yang ikutin rukhsah, dapat fasilitas dari Allah lah ibaratnya begitu. Nah kalau misalnya maghrib sama isya kan, maghrib sama subuh kan emang nggak bisa dikosor kan, nggak bisa diringkas. Nah kalau yang nggak bisa diringkas ini sebaiknya apa kita tetap jamaah sama orang yang mungkin di masjid, atau kita memang tetap di masjid karena mengejar pahala sholat di masjid tapi munfarid, atau tetap di rumah sholatnya? Jadi selama masih di rumah atau di wilayahnya, di Bogor nih Pak, di Bogor. Maka selama saya di wilayah Bogor mau 100 km pun saya nggak boleh kosor. Tapi boleh jamak? Boleh jamak. Waduh. Jadi gabung, dua sama asar, dua di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh. Maghrib dengan isya 32, boleh juga di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Itu namanya jamak kosor. Itu kayak safar boleh pilih. Mau antum jamak kosor, boleh ngambil kosornya doang. Oke. Tapi kalau safar boleh jamak sama kosor berarti Ustaz? Boleh. Orang yang di menjamak itu yang di rumah saja, nggak keluar, nggak safar saja boleh jamak. Boleh jamak, apalagi yang safar. Oh gitu. Oke. Kalau kosor tuh kalau jamak itu rukhsah buat yang tidak safar. Rukhsah kalau ada keperluan, ada bencana, ada hujan lebat, ya ada kesibukan, boleh dijamak. Boleh dijamak, tapi nggak boleh dijamak doang. Boleh dikosor. Sedangkan untuk yang safar boleh dikosor, boleh dijamak. Boleh dikosor doang tanpa menjamak. Boleh sempurna juga. Tidak menjamak, tidak mengkosor, boleh. Tapi levelnya yang lebih afdal. Level yang paling tinggi adalah kosor. Ya jamak kosor. Yang kedua kosor. Atau menjamak. Ya, yang ketiga ya sholat biasa. Oke. Saya naber lagi nih Ustaz, saya tebelin lagi nih berarti kalau yang kosor itu yang safar itu level yang pertama jamak sama kosor, boleh dijamak sama boleh dikosor. Level kedua kosor, ringkas. Yang ketiga boleh di jamaah atau seperti sholat mukim seperti biasa gitu. Tapi yang lebih afdal tadi jamak sama kosor kalau yang safar. Nah kalau yang jamak itu syaratnya apa aja Ustaz? Bencana alam? Iya Pak. Nggak keluar ya? Ya nggak keluar. Jamak tuh boleh di luar, boleh safar. Ya. Boleh di dalam, boleh di safar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladi rasuluhu waladi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyya bada rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard, rabbil maghribi wal masyriqi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang meliputi langit dan bumi dari ujung timur hingga ujung barat, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita wa suri tauladan kita wa sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kunafillah, jazakumullah wa iyyakum. Kita masih bertemu lagi di channel Madinah Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KH official. Masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, masih di kitab Salat Jamaah wa Imamah. Dan alhamdulillah masih ditemani oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan kita doakan semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemudahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa dituliskan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan, dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanullah selaku penuntut ilmu, wabil khusus anak al-faqih, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Al-Ustaz Ali Tafadhol Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja dibuka kitab Bulughul Maramnya. Tadi sudah dibuka di Pak Robi ya. Dan langsung kita Bulughul Maramnya babus salat, babus salat jamaah wal imam. Hadis ke-436 kitab saya ya. Ya, kitab mungkin berbeda ya, tergantung penerbitnya siapa. Wa an Ibnu Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, yaqumul qaum, mengimami satu kaum. Alif lam di sini, alif lam di ya, satu jenis ya. Kaum, banyak orang ya. Al-qaum, jenis kaum ya. Di langsung satu orang ya, mengimami satu kaum, itu maksudnya ya. Mengimami satu kaum, aqra'uhum ya, aqra'uhum yang paling atau pak yang lebih bacaannya, paling atau lebih bacaannya, paling apa? Paling bagus, lebih bagus, paling banyak, lebih banyak ya. Paling banyak atau lebih banyak di antara mereka. Satu orang di antara mereka yang paling banyak siapa? Ya, li kitabillah ta'ala ya, bagi kitab Allah yang maha tinggi. Siapa yang paling banyak hafalannya, yang lebih bagus hafalannya di antara kaum itu? Siapa yang paling terbanyak, yang terbanyak atau terbaik, terbagus ya?
Fa'idhanu fil qira'ah sawa. Namun apabila dalam qira'ahnya sama, sawa. Ya, levelnya sama, bacanya sama, bagusnya sama gitu kan. Maka dicari, ya disaring lagi apa? Fa'alamuhumul lahum bi sunnah, yang siapa di antara mereka yang lebih paham, lebih mengetahui, yang paling ahli tentang sunnah, ya mengetahui hukum-hukum sholat berjamaah terutama gitu kan. Siapa di antara mereka? Tersaring lagi, ya fa in kanu fi sunnat sawa, maka jika dalam pengetahuan tentang sunnah juga sama, saring lagi, ya apa namanya, fa'aqdamuhum hijrah itu yang lebih dulu hijrah, yang duluan menetap itu siapa, yang duluan di kampung itu siapa, ya. Dan kampung semuanya kan ada beberapa orang, ya. Namun jika sama lagi, fa'ikanu fi hijrah fil hijrati sawa, sama juga, maka saring lagi, faqdamuhum ya silma, ya maka siapa di antara mereka yang duluan masuk Islam. Oke, ini baru hijrah ya Islam. Ya baru itu hijrah makna, ya tadi hijrah tempat, ya tadi hijrah tempat, sekarang hijrah makna, yang paling duluan masuk Islam. Ya wa fi riwayatin Sinan itu tahun, Pak, yang paling banyak tahunnya gitu, maksudnya paling tua. Yang paling banyak tahunnya, yang paling tua, siapa di antara mereka, maka itulah yang begitu. Maka dalam hadis ini ketat sekali untuk menjadi imam. Tidak sembarangan ujuk-ujuk maju jadi imam. Hati-hati, berat, Pak. Iya, kenapa kalau salah menanggung semua dosa para makmum jamaah yang di belakangnya, yang dipimpinnya. Jangan main-main. Tapi kalau bagus, pahala paling banyak imam. Sebanding dong, gitu kan? Tapi ini ketat sekali coba seleksinya. Kalau di bawah daerah kan seleksi calon imam, gitu kan? Ya wala ya umanna, dan janganlah sekali-kali. Gimana sekali-kali ya mentah itu? Mentah itu penekanannya, jangan sekali-kali. Lam nahi, karena terlalu lam alif ada fi'il kata kerja. Jangan sekali-kali mengimami, ya. Arrojulu menjadi fa'il, ya seseorang jangan mengimami arrojula orang lain, ya. Arrojula itu objeknya, maf'ulnya, ya, fi sultani, di dalam kekuasaannya. Jangan ujuk-ujuk tamu-tamu ustad, misalkan ustadznya nih datang, padahal dia tamu, bukan wilayah kampung itu, gitu kan, daerah lain, datang ke situ mentang-mentang ustadznya maju jadi imam, nggak begitu, ya. Yang tuan rumah lah yang berhak jadi imam, apa tuh pemilik kampung situ, ya, jamaah kampung situ yang dia jadi imam, siapa dia jadi imam, kecuali diizinkan, tafadhol Ustaz, gitu kan? Nah, di kaitan berikutnya, wala yaqudu fi baitihi ala takrimati ila bismi, jangan duduk tempat duduknya di rumah kehormatannya tanpa izin yang punya, pemiliknya. Dia jangan mentang-mentang tamu, ini Ustaz tamu gitu, udah tamu, jangan mentang-mentang Ustaz, ya. Mentang-mentang Ustaz, mentang-mentang tamu, kan tamu itu harus dihormati. Dan ini ada, ya, keimanan, malah di sana dengan keimanan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yakin, maka muliakan tamunya. Nah, yang jangan tamu masuk ke dalam, main duduk aja gitu kan, di tempat kehormatan punya rumah, gitu kan. Nah, begitu pula seorang ustadz, ya, jangan mentang-mentang ustadz masuk maju nolong jadi imam, nggak begitu, ya. Tanpa seizinnya. Jadi ini adab. Ya, ini adab. Saya biasa tuh kalau datang ke rumah ngajar jam di satu tempat, saya walaupun sudah salam, saya nggak langsung masuk. Kalau sebelum diizinkan masuk. Sudah masuk pun saya nggak langsung duduk sebelum diizinkan duduk.
Ya, gitu. Makanya saya biasanya kalau ada jamaah datang ke rumah saya satu paket tuh. Mereka ucap salam kan, assalamualaikum. Saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, silakan duduk, silakan minum. Jangan nunggu-nunggu lagi kan. Ntar dikasih kudapannya nggak disuruh nih. Kok nggak disuruh? Iya. Terakhirnya udah selesai, silakan cipiring gitu ya. Lah si yang punya rumah bingung kok nih nggak diminum-minum nih, kan belum disuruh. Karena belum disuruh minum ya. Ini adab ya, ini adab. Ustadz nih nanya kita dulu ya. Boleh. Nah misalnya di tempat kayak saya nih, misalnya ada 10, sudah terseleksi nih orang yang pandai bacaannya, bagus bacaannya, banyak hafalannya. Terus disempitkan lagi orang yang bagus sunahnya, sempitin lagi orang yang lebih mukim, sempitin lagi orang yang banyak tahunnya. Nah, ditetapkanlah si A gitu. Apa nih si A terus jadi imam terus dari setiap hari dari subuh sampai ke subuh lagi? Atau gimana deh? Gantian atau gimana nih Ustaz? Iya. Ini apa namanya? Nabi selama itu gak pernah turun, jarang ya kalau sakit ya. Kalau menyuruh orang jadi imam, gak pernah diganti. Ya. Tapi tetap ya tadi buat apa sirkulasi boleh lah gitu ya. Iya. Buat sirkulasi boleh. Kenapa? Ya mungkin bisa tapi kalau imam masjid ya apa imam subuh syukuran. Imam isya syukuran, nggak masalah. Yang penting tadi kriterianya terpenuhi gitu kan. Ya, kriteria terpenuhi, ya minimal maka dia yang bacaannya banyak lah gitu kan. Diperlunya kelegoan. Karena imam itu bukan profesi ya. Dan profesi yang ada gajinya. Ini kadang-kadang orang Islam ini mohon maaf ya kebanyakan nggak semua gitu kan. Ya imam dia ada gajinya. Dengan khotib ada gajinya. Padahal itu kewajiban. Ya, kalau salat berjamaah kata imam kan bukan berjamaah namanya. Ya, Jumat kalau nggak ada khutbahnya, nggak ada khotibnya, bukan Jumat namanya kan. Kewajiban. Kalau nggak ada enggak kita mau sholat tempat dibayar gitu kan. Kewajiban itu nggak dibayar. Kalau mau jadi imam bayar apa aja, mungkin ya apa namanya mungkin dia mengajar apa di situ, ngajar tajwid atau segala macam boleh lah gitu kan. Ya, maksudnya jangan dibayar tapi apa ya, diberi mungkin ya. Nah, diberi bukan gaji ya, pemberian mungkin sodako gitu kan, karena sodako boleh ke imam ke jadi boleh itu sodako boleh ke imam masjid ke khutbah gitu kan, kalau sodako boleh. Jangan apa namanya nanti menjadi pekerjaan, akhirnya ngitung dia oleh masjid amplopnya sekian, masjid amplopnya sekian, ini aja yang gedean gitu kan. Boleh begitu ya. Tapi di sini imam memang menjadi pekerjaan Ustaz. Memang dihormati di sini sih, imam sama muadzin itu dihormati Ustaz. Bahkan sempat share kan buat orang Indonesia yang mau silakan gitu. Sampai sekarang kuotanya masih kurang nih sebenarnya. Kan nggak apa-apa. Itu fasilitas ya, bukan gaji. Oh, fasilitas. Kalau gaji kan hubungannya dengan pekerjaan kan. Iya. Ada atasan dan bawahan kan, ini dia nggak punya atasannya Allah langsung gitu kan. Iya. Tapi kalau fasilitas dapat boleh ya. Kenapa? Kan kita pengen kan masjid ini dipimpin oleh seorang imam yang bagus bacaannya, yang enak, kita jadi berlama-lama di masjid kan. Betul. Nah ini jadi maka bagaimana caranya biar imam itu betah di situ? Fasilitasi. Bukan gaji ya, beda ya. Jelas ya? Jelas. Berikutnya Ustaz, banyak pertanyaan Ustaz. Baik, bisa tuh ada saja nih. Yang berikutnya nih masalahnya keimaman wanita nih. Ini kita di sini dulu nih Ustaz. Di sini aja ada pertanyaan nih. Karena ini viral kan ini hadisnya nih. Kalau misalnya kita ke rumah saudara nih. Kan berarti yang punya rumah kan yang jadi imam kan.
atau orang yang di sekitar rumah lagi. Cuman bacaannya nggak bagus nih Ustaz. Dan kita misalnya di rumah dia agak, taruh misalnya kayak reuni keluarga deh Ustaz tuh. Nah kan yang tua kan tuh yang maju tuh. Tapi kan nggak semua keluarga kita kan emang tahu ilmu agama ya. Ada yang di akhirnya maju, wah berantakan nih bacaan ini. Ustaz gimana nih kita yang tahu ilmunya nih? Apa kita munfarid aja ya sholatnya? Padahal kita kan kayak reuni ya, mau kumpul keluarga gitu, masa pisah-pisah? Tapi gimana nih Ustaz? Ya tetap sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Ya. Sebaik-baik sholat adalah berjamaah. Kan 27 kan, 25 minimal gitu kan. Ya, Kalau benar. Ya, kalau benar ya. Nah artinya gimana dalam urusan keluarga, reuni keluarga, acara keluarga gitu kan, kumpul-kumpul keluarga, family day gitu kan ya, hari-hari keluarga kumpul. Saya pribadi sering kumpul gitu ya. Saya sering ngaji kan, bapak saya jadi imam, Pak. Jadi imam bapak saya. Padahal dalam segi pengetahuan ya, maaf, bapak juga ngaji, kan? Tapi karena bapak ngaji juga, gitu kan? Ngaji sama saya juga, gitu kan? Ya lebih jadi paham. Kadang saya tetap persilakan orang tua saya, Pak jadi imam Pak, bapak saya, gitu kan? Enggak, kamu jadi imam, jadi imam, saya jadi imam, gitu kan? Itu saya menjelaskan dulu orang tua saya, jadi mempersilakan orang tua jadi imam. Orang tua saya baru, saya kan anak tertua laki-laki kan. Untungnya ada kamu jadi imam. Coba kalau saat anaknya musuh. Tetap dipersilakan. Saya walaupun saya anak paling terakhir katakan, saya mempersilakan. Kecuali saya dipersilakan. Nanti ada kemarin kan, aku berumur usia 6 tahun atau 7 tahun. Aku paling muda, tapi dipersilakan maju gitu, karena di antara mereka akulah yang paling banyak hafalannya. Tapi jangan ujuk-ujuk maju ke depan gitu. Paham ya? Kalau dipersilakan silakan Pak. Tapi gini, nah kita juga harus tahu diri gitu kan. Kita bacaan Quran ya bisa cuman belepotan, kenapa masih berantakan gitu kan. Tahu diri gitu kan. Jangan mentang-mentang saya kan yang paling tua nih, saya jadi imam. Tahu diri gitu. Kalau nggak ngerti ya silakan yang ngerti. Ibarat kata di mobil nih, jangan mentang-mentang dia punya mobil gitu, karena ada punya mobil nggak bisa nyupir Pak ya. Atau punya mobil dan nyupir baru belajar gitu kan. Maka jangan mentang-mentang mobil dia baru bisa nyupir ya, belum ngerti jalan, maka kasihlah orang yang bisa bawa mobil, kita pengen nyaman kan. Ya. Nah kalau yang bermasalah ya kan banyak yang begitu kan Ustadz. Yang tau kosong kan banyak nyaring bunyinya Ustadz. Yang nggak tahu malah maju gitu. Nah kasihan buat orang-orang yang tahu ilmunya ini gimana nih sholatnya salah ya dia. Buat nanti ada hadisnya. Nanti ada hadis di belakangnya ada nih. Sah kita sholat di belakang orang-orang yang tajir sekalipun sah sholatnya Pak. Ya sah sholatnya. Ya tapi tadi mereka kasihan orang yang jadi imam itu kasihan kan. Nah saya pribadi kalau saya lihat imam yang nggak paham dalam arti berantakan sholatnya gitu kan, tinggal bacaannya, tumaninahnya, rukun-rukunnya itu masih ini, saya memilih mufaroqah itu berpisah dari imam. Jadi tetap dalam satu barisan gitu kan, sama keluarga, walaupun saya karena yang paling terakhir anak paling kecil gitu kan, nah, katakan begitu, dia tetap di situ dalam barisan, tapi saya gerakan sendiri gitu, nggak bersama imam, gitu Pak. Ustadz nih, karena Ustadz kan nih ya 15 menit nih saya nguber nih Ustadz nih. Kemarin setelah masih di sini masih banyak sih Allah. Kenapa 15 menit ya, betul. Iya 15 menit betul. Ya, gini Ustadz, kemarin yang masalah kosor ini Ustadz nih. Ini jadi banyak pertanyaan
Karena kan di sini kita pendatang semua nih Ustaz, dari Filipina, dari India, dari Pakistan. Jadi banyak pertanyaan nih Ustaz nih. Berarti kan kita semua termasuk safar nih Ustaz. Nah berarti termasuk safar yang ini nanti dalilnya kita tampilin juga nih di YouTube ya, biar orang juga paham bahwa safar itu bahwa kita mendapat ruksa. Salah satunya rukshoh, salah satunya jamak sama qashar, digabung dan diringkas. Dan kemarin kita ngobrol bahwa itu sebaiknya yang dipilih yang lebih afdol itu yang rukshoh, yang kita ambil jamak sama qasharnya gitu. Terus kalau misalnya itu tadi tuh Ustaz, ini mungkin kita udah bahas ya, cuma tapi harus diomongin di sini Ustaz. Kalau misalnya subuh sama maghrib itu kan nggak dikosor lagi tuh Ustaz. Sebaiknya kita ikut jamaah atau munfarid, kita cari yang afdolnya nih Ustaz. Apa kita pergi jamaah ke masjid bareng jamaah, atau tetap ke masjid tapi sholatnya munfarid, atau di rumah aja munfarid gitu untuk maghrib sama subuh. Baik. Satu dulu ya. Ya. Untuk rukshoh orang-orang yang safar. Ini pertama, kalau banyak kan bisa lupa tuh pertanyaannya. Pertama apa tadi Pak? Iya, kan kalau yang pertama tadi. Kalau yang safar itu pertanyaannya? Kan, kalau yang safar itu kan kita dapat rukshoh, bisa dijamak, bisa dikosor, bisa digabung, bisa diringkas. Dan yang lebih afdol itu kan yang ikutin rukshoh, dapat fasilitas dari Allah lah, ibaratnya begitu. Nah kalau misalnya maghrib sama isya kan, maghrib sama subuh kan emang nggak bisa dikosor kan, nggak bisa diringkas. Nah kalau yang nggak bisa diringkas ini, sebaiknya apa kita tetap jamaah sama orang yang mungkin di masjid, atau kita memang tetap di masjid karena mengejar pahala sholat di masjid tapi munfarid, atau tetap di rumah sholatnya gitu. Baik ya. Hadis yang pertama Imam Ahmad disesuaikan oleh Indonesia. Itu kan ada di bab safar ya. Kita belum bab setelah ini ya. Setelah kita bahas tadi bab tadi ya, bab jamaah bersama imam ya. Jadi innallah ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha tinggi, ini khobar, kalam khobar, pengumuman dari Allah. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi yuhibbu, mencintai, menyukai ya, tak rohosuhu itu tak diambil Pak. Dia diambil rukhsahnya, keringanannya, kama sebagaimana ya antukta maksiatuhu, ya tuta itu diambil maksiatnya, nggak suka dia. Ya sama nggak sukanya kalau Allah orang-orang tuh mengerjakan maksiat. Oh gitu. Oke. Ya, jadi apa namanya? Allah suka kalau orang diberikan rukhsah, keringan diambil. Diambil. Kan hadiah Pak. Saya mau tanya. Oh, hadiah diambil lah ya. Antum kan ngasih aneh itu apa namanya, baju ya. Baju koko. Oke. Asik kan itu. Bagaimana kalau misalnya baju kokonya nggak pernah aneh pakai? Wah, sedih Ustaz. Jelas ya. Maka cara menghormati orang yang memberi, saya pakai baju kokonya. Iya, digunain ya pasti. Cara saya berterima kasih begitu. Ya. Supaya yang beri senang, alhamdulillah dipakai gitu kan, berarti berguna, dia dapat pahala kan. Iya. Ya gitu kan. Juga kalau misalnya diberi dipakai kan, besoknya bisa ngasih lagi Pak, senang ya, orangnya menghargai gitu kan. Kalau nggak dipakai, besok nggak saya kasih lagi ya, nggak dipakai gitu kan. Dan Allah suka kepada seorang hamba apabila diberikan nikmat oleh Allah, nya Al-Quran ya, dia memperlihatkan tuh ya, dikasih rezeki dipakai untuk kesehatan, dipakai untuk beribadah, Allah suka. Yang penting jangan israf, jangan berlebihan. Jadi pada saat antum safar, ambil rukhsahnya, kosor, ditambah hadis dari Imam Ahmad, masafar
masafar, tidaklah Nabi masafar Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasul bersafar, safron ya perjalanan, ila kecuali sholat rakaataini, kecuali dia sholat 2 rakaat, hatta yarji'u, sampai Nabi kembali. Artinya kalau Nabi nggak kembali, masih tempat safarnya, maka dia safar terus. Tidaklah Nabi melakukan satu perjalanan safar kecuali Nabi sholat 2 rakaat sampai dia kembali. Oke. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kalau dia kembali gimana? Selama di sana, selama safar dia qasar. Ambil itu fasilitas. Hadis yang berikutnya, ya ambil itu fasilitasnya. Ya ada dari riwayatnya. Sebentar ya. Ini ada di Bukhari 458. Wah, masih dari Anas bin Malik. Atau apa kata dia? Kharajna, kami telah keluar. Ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah SAW. Ya. Berarti ini perbuatan Nabi atau perkataan Nabi? Perbuatan udah. Perbuatan Nabi, karena yang cerita orang lain. Iya. Kami keluar bersama Rasulullah SAW minal Madinah ila Mekah, dari Madinah ke Mekah. Fakana yusalli rakaataini, ada kami ya salat 2 rakaat, artinya qasar, ringkas. Ya, hatta roja'na ila Madinah, sampai kami kembali ke Madinah. Ya, kalau gak kembali gimana? Terus ikutin. Terus selama masih safar, maka dia kan dalam hadis yang lain ambil 20 hari, 19 hari, 18 hari, hadis yang lain itu kan. Itu kan hanya bilangan. Kebetulan Nabi cuma segitu. Kalau selama bagaimana gitu kan, kecuali dia berniat mukim. Oh, niat mukim. Iya, benar-benar. Saya KTP saya masih DKI. Saya tinggal di Bogor. Di Bogor saya bukan safar, Pak. Saya udah meniat mukim di sini. Niat mukim. Iya. Maka kebalikan, saya kalau ke Priuk, ke DKI, saya safar itu, Pak. Kebalikannya ke sana. Jelas ya? Iya. Jadi hadis yang pertama, maka ambil rukhsahnya, tapi ingat, hindari perdebatan. Hindari fitnah. Kenapa? Enggak semua orang paham, karena enggak semua orang ngaji. Iya. Maksudnya apa? Rukhsah itu pilihan. Sebaik-baik pilihan diambil kalau tidak ada mudarat, kan gitu, Pak. Iya. Kenapa? Kaidah fikih begitu. Darul mafasid muqaddimun ala jalbi musalli. Hafal nggak? Enggak. Darul mafasid, meninggalkan kerusakan, muqaddimun, diutamakan, didahulukan, ala jalbi musalli, daripada mengambil manfaat. Alhamdulillah. Artinya apa? Iya, antum qasar ada manfaat buat antum. Iya. Tapi ada mudarat. Bisa berdebat. Jadi fitnah. Bisa berdebat orang nggak paham. Iya. Maka pada saat diajak berjamaah sama orang yang nggak paham, ikut berjamaah. Ini jamaah dalam rangka meninggalkan kerusakan, meninggalkan fitnah. Jelas, Pak? Ya. Kalau lagi sendirian, safarlah, kosor. Bagaimana dengan subuh dan maghrib? Karena subuh dan maghrib itu memang tidak boleh kosor. Asar begitu, hadisnya ada gitu kan? Yeah. Jadi hadis pertama itu bahwa pertama kali sholat itu 2-2-2, Pak. Di 24 masih di 2-2-2-2, kecuali maghrib sama subuh. Jadi pada saat safar ditetapkan itu. Pada saat hijrah ya, pada saat hijrah maka ditetapkanlah di waktu sholat itu zuhur 4, asar 4, isya 4, yang tadinya 2-2 semua. Ya, ilal maghrib, kecuali maghrib, Pak, innaha witrun nahar. Karena maghrib itu adalah witirnya siang. Maghrib jadi 3 rakaat. Ya, wa illa subuh, kecuali subuh, karena subuh itu fa innaha tutawilu fiha, dipanjangkan padanya ala qiraah,
Ya, di 2 rakaat apa dipanjangkan bacaannya pada salat subuh. Jadi subuh tetap 2 rakaat, nggak dirubah. Yang dirubah hanya zuhur, asar, dan isya menjadi 4 rakaat. Lalu untuk kosor yang tadi 4 rakaat kembali ke asal 2 lagi, sama dia safar. Jelas? Oke, berarti dari fasilitas safar itu kan berarti jamak dan kosor ya Ustaz. Itu fasilitas dari Allah tuh yang afdolnya kita ambil, kecuali tadi menghindari perdebatan atau mudarat. Betul gitu Ustaz ya. Jadi kalau misalnya kita bisa jamak sama kosor, tapi kalau misalnya diundang untuk jamaah, ikut jamaah gitu. Begitu benar Ustaz? Bukan ya, jamak kosor itu 2 hal yang berbeda. Oh gitu. Oke. Ya, antum berjamak boleh tanpa harus mengkosor. Tentu antum di rumah nggak kemana-mana. Menjamak saja boleh. Juga dengan asar 4-4 tapi. 4-4. Oke. Dia maghrib dengan isya 3-4. Itu namanya menjamak, bukan mengkosor. Kenapa? Antum bukan safar kalau syarat-syarat safar tidak terpenuhi. Oke. Ya, jadi selama masih di rumah atau di wilayahnya, di Bogor nih Pak, di Bogor. Maka selama saya di wilayah Bogor mau 100 km pun saya nggak boleh kosor. Tapi boleh jamak. Boleh jamak. Waduh, tahu lah, baru tahu saya. Ya, boleh jamak itu bebas Pak. Boleh, itu kan nggak boleh jamak. Apa namanya, Nabi menjamak, padahal nggak ada kesakitan, lagi aman, nggak safar. Supaya apa? Supaya tidak memberatkan umat kita kata Nabi. Ya, Bang Ahmad. Ya, nah, jadi safar tidak mesti mengkosor. Mengkosor boleh, menjamak boleh enggak. Oh gitu. Yang safar itu pilihan, mukhoyar. Antum nih lagi sholat zuhur diajak berjamaah sama teman, sedang safar nih, maka ia berjamaah saja, nggak usah kosor. Nanti asar dikosor 2 rakaat. Ya atau sebaliknya, zuhur atau kosor 2 rakaat, asar diajak. Jamaah boleh berjamaah. Atau tadi zuhur 2 rakaat dikosor, selesai salat udah nggak usah sholat lagi. Nanti asar sholat lagi 2 rakaat lagi kosor. Itu namanya mengkosor, tidak menjamak. Ya kalau menjamak plus mengkosor namanya jamak kosor. Nah, ya digabung tuh. Jadi gabung zuhur sama asar, 2-2 di waktu zuhur boleh, di waktu asar boleh. Maghrib dengan isya 3-2. Boleh juga di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Ya, itu namanya jamak kosor. Ketika safar boleh pilih. Mau antum jamak kosor, boleh ngambil kosornya doang. Tapi kalau safar boleh jamak sama kosor berarti Ustaz? Boleh. Orang yang di menjamak itu yang di rumah saja, nggak keluar, nggak safar saja boleh jamak. Boleh jamak, apalagi yang safar. Oh gitu. Oke. Yang safar boleh jamak. Boleh ya, pilihan. Boleh jamak, boleh enggak. Iya. Ya kalau kosor itu rukhsah. Ya artinya gini, kalau kosor tuh kalau jamak itu rukhsah buat yang tidak safar. Rukhsah kalau ada keperluan, ada bencana, ada hujan lebat, ya ada kesibukan, boleh dijamak. Tapi nggak dijamak doang. Boleh dikosor. Sedangkan untuk yang safar boleh dikosor, boleh dijamak. Boleh dikosor doang tanpa menjamak. Boleh sempurna juga, tidak menjamak, tidak mengkosor, boleh. Tapi levelnya yang lebih afdal. Level yang paling tinggi adalah kosor. Ya, jamak kosor. Yang kedua kosor. Atau menjamak. Ya, yang ketiga ya sholat biasa. Saya naber lagi nih Ustaz, saya tebelin lagi nih berarti kalau yang kosor itu yang safar itu level yang pertama jamak sama kosor, boleh dijamak sama boleh dikosor. Level kedua kosor ringkas.
yang ketiga boleh di jamaah atau seperti sholat mukim seperti biasa gitu. Tapi yang lebih afdal tadi jamak sama qashar kalau yang safar. Nah kalau yang jamak itu syaratnya apa aja Ustaz? Bencana alam? Iya Pak. Ada lagi? Nggak keluar ya. Ya, nggak keluar. Jamak tuh boleh di luar, boleh safar. Ya, iya. Boleh di dalam, boleh di safar. Ya nggak kemana-mana boleh jamak, apalagi safar. Apalagi safar gitu ya. Jamak tuh nggak ada apa namanya, nggak ada syarat. Nggak ada syarat gitu. Iya. Tapi ingat begini Pak, ada orang Syiah begini. Orang Syiah itu yang sering banget zuhur sama asar digabung Pak. Iya. Mereka nyebutnya sholat siang. Ya, maghrib sama isya digabung, sholat malam. Dia nggak mengenal tuh. Biasanya selalu begitu, zuhur digabung dulu empat. Makanya lihat orang Syiah itu kalau sholat Jumat pasti sholat zuhur lagi. Iya. Ya. Maka kita untuk membedakan dengan orang Syiah bagaimana? Ya boleh safar, jangan sering-sering. Boleh dijamak, jangan sering-sering. Tapi Ya, kalau ada kesibukan, boleh, nggak ada syarat. Ya, Nabi boleh ditanya sama ibu Umar, Ibu Mas, bukan lupa ya. Ditanya hadis sebatanya, ya. Umar bertanya, ya Rasul, kenapa engkau mengqashar sholat? Menjamak ya? Ya menggabung ya. Padahal nggak di Syaman, nggak dalam perjalanan, nggak dalam perjalanan. Itu biar nggak memberatkan umat tuh. Ya. Tafsir pertanyaan Umar kepada Rasulullah. Padahal kondisinya aman, dijawab rukhsah. Kalau qashar itu, mengapa kamu qashar? Padahal kondisi aman. Ya, kenapa? Dalam surat tafsir pasal An-Nisa ayat 101 dijelaskan di situ bahwa yang namanya qashar itu adalah adanya kepayahan. Iya, betul. Adanya perjalanan jauh dari jarak Mekah ke Madinah, orang-orang hijrah itu Pak. Orang hijrah ya, maka untuk hadis itu dijelaskan bahwa untuk orang-orang yang kepayahan. Ini hadis Nabi mengqashar. Makanya Umar bertanya, kenapa ya Rasulullah mengqashar? Padahal kondisinya lagi aman nih. Zaman dulu kan hijrah takut Pak, taruh nyawa Pak. Iya betul. Taruh nyawa, makanya ayat itu kan dalam keadaan bagaimana kau mati? Ya, apakah mati dalam keadaan hijrah atau masih dalam keadaan tinggal hijrah, masih di dalam kota, udah kemana-mana, kota kondisi begitu. Dan orang yang punya hijrah itu udah tidak ditungguin, dijagain. Boleh pergi tapi tinggalkan barang-barangnya, nggak boleh bawa apa-apa. Itu. Nah, juga tadi ada tafsir Pak Aslanisa atau satu ya. Iya. Terus berarti memang sholat di awal waktu memang juga itu mah pilihan juga kali Ustaz ya. Jadi boleh juga di akhir waktu ya, pernah kita bahas hadis itu ya, karena Rasulullah pernah juga di akhir waktu ya. Ya, ada hadisnya afdhalus shalah ya li waqtiha. Karena ada di hadis ini ditambahin Pak pakai kata-kata awal. Ya, pada awal waktu. Padahal di hadis 3 di Abu Daud, di Bukhari itu nggak ada kata-kata awal, yang ada li waktunya. Selama di waktunya itu sholat boleh di sini. Itu sebabnya kenapa waktu yang pertama kesini Ustaz, kok di kantor itu nggak pas waktu ajan ya? Jadi dikumpul nanti jam 1 kita kumpul sholat baru gitu. Karena ya, kenapa? Ya. Betul. Fungsi itu kan ada 3. Yang satu menandakan masuk waktu. Ya. Fungsi kedua adalah memanggil untuk berjamaah. Ya kan, untuk berjamaah. Yang ketiga untuk kamu sholat ini. Kita. Memang sebaiknya berarti kalau begitu, kalau misalnya kita mengacu hadis ini, jangan pas ajan pas komat kita langsung gitu ya sholat. Tapi sholatnya jadinya bagi yang mungkin ya, sholatnya paling cuma 2 orang 3 orang.
Tapi kalau yang udah janjian nih, ada mungkin 20, malah lebih baik yang 20 orang itu ya Ustaz ya. Karena di jamaahnya lebih banyak ya. Iya, ada hadisnya. Sholat berdua, lebih baik sholat bertiga, lebih baik kita sholat berdua. Kalau berdua lebih baik kita sholat sendiri. Iya. Kalau bertiga, lebih baik kita sholat berdua. Dan yang sholat lebih banyak daripada itu, daripada bertiga, itu lebih baik lagi. Aman Ustaz ya, ini terakhir deh Ustaz, mau sholat maghrib ya Ustaz ya. Sudah lewat sebenarnya itu ya. Ini Ustaz, berarti tadi yang masih safar tadi semua fasilitas pakai berarti Ustaz ya. Sholat rawatib kita bisa melakukan karena kan kita dalam keadaan safar ya Ustaz ya. Iya, habisnya kan sudah jelas ya kemarin saya sampaikan ya. Jadi apa namanya? Kosor ya. Yang rawatib. Ya, baik ya, ada riwayat Bukhari nomor hadisnya 2996. Tidak marido apabila telah sakit. Marid. Ya, al-abdu seorang hamba ya au safar atau safar. Artinya apabila seorang hamba itu kondisinya sakit atau dalam perjalanan safar, ya kutiba lahu telah dicatat, kutiba di majul telah dicatat lahu untuknya, punya kembali kepada yang mari, ke yang sakit, ke yang safar. Artinya telah dicatat untuk yang sakit atau yang safar tersebut mislu atau mislu maka nak ya'malu apa saja yang biasa ya'malu kan fil mudhari yang selalu dikerjakan, yang biasa dikerjakan ya mukiman sahihan di waktu mukim atau di waktu sehat. Ini hadis sahih Bukhari 2996. Artinya selama dia safar atau dia sakit ya maka dia nggak mengerjakan yang biasa dikerjakan di waktu sehat, di waktu dia mukim, nggak mengerjakan tuh ya ibadah-ibadah sunnahnya, maka tetap dicatat kutiba lahu. Ya kutiba lahu seperti tadi, seperti misal sama seperti dia mengerjakan padahal nggak mengerjakan. Jelas ya. Kalau yang sholat sunat duha, tahajud, istikharah, witir itu gimana Ustaz? Sebaiknya dilakuin juga atau? Itu sama, ini ada keterangannya kan nggak ada keterangan kan? Iya, ada keterangannya. Nggak ada keterangan sholat yang mana? Sholat sunnah pada keseluruhan ya. Pada sholat duha bahkan Nabi pada saat safar nggak pernah sholat duha. Oh iya ya? Iya safar ya pernah sholat duha kecuali kembali dari safar. Gitu kan? Iya. Nah kecuali sholat malam. Kenapa malam nggak ada bepergian kan? Iya. Nggak ada bepergian kan? Ya kalau malam, misalkan malam bangun sholat malamnya, bangun sholat witirnya. Karena jarang orang yang bepergian di waktu malam. Kalau tadi konteks hadis karena zaman Nabi kan gelap, gitu ya. Iya. Jadi ibadah sunnah di pagi hari, di siang hari. Syukur. Ustaz tadi minta itunya ya, minta hadisnya dikirimin Ustaz. Ntar saya masukin juga. Itu tinggal ada rekamannya kan, terus cari lah. Ini ada rekamannya. Udah kasih Bukhari 2996 tinggal cari. Jadi biar kamu jangan disuapin dulu. Biar jamaahnya itu dia merasa terpanggil mau untuk ini. Kalau biasa disuapin, tapi dia nggak manja, nggak dewasa. Kalau di Bulughul Maram hadisnya ditulis ya Ustaz ya, cuma ditulisnya dari Sahih Muslim, Bukhari gitu. Makanya waktu saya dapat kalau Ustaz tuh ada itu ya. Kan nyari. Ya. Saya punya kitabnya ada Bukhari dan Muslim, Abu Daud lengkap. Jadi pada saat saya Bulughul Maram saya baca, terus saya cari hadisnya. Di kitab saya ini, ya sama dengan kitab antum tadi. Cuma saya tulis ini. Oh ada Bukhari, saya di Bukhari nomor sekian saya tandai. Halamannya, nomor hadisnya. Ada Abu Daud, ada Abu Daudnya. Di sini saya tandain, di Abu Daud saya tandain. Jadi pada saat ini gampang. Jadi dari kitab Tohara udah saya tandain tuh di sini tuh.
Jadi hadis pertama, Bo'o Nasai jilid 1 halaman 50, udah saya tulis tuh surat-suratnya. Kalau di Bukhari nomor hadis berapa, saya udah tulis semuanya. Cek semua itu kita. Supaya terbiasa gitu kan. Biasa apa? Terus saya aja masih meneliti gitu kan. Jangan budayakan kemalasan. Nah, syukur khair Ustaz, sampai di sini dulu ya, mungkin ya, biar ngelnya pelan-pelan. Walaupun banyak pertanyaan. Alhamdulillahirobbilalamin, banyak ilmu yang saya dapat ya Ustaz. Mudah-mudahan juga teman-teman juga mengalami hal yang sama. Kalau ingin bertanya silakan tanya lagi, insya Allah akan kita jawab di waktu yang tepat. Nah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini berkahi. Semoga apa yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan jadi ladang amal kita di akhirat kelak. Wabil haq murabikum, pamangsa afal yumin, pamangsa afal yakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diminta tanggung jawabnya, semua akan ada masa berlakunya, ada expired date-nya, dan kuluman aliyafan semua akan binasa. Sampai Rasul kita Muhammad itu tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja bisa terjadi kita sebelum kita disap olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dimaafkan juga bagiannya dengan kemurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Izinkan Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum.